subhanallazim illa billahil aliyil azim. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah salatan wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang ada di studio, apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang penting hidup sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak tuh. Alhamdulillah pemirsa ngaji bareng di TVRI. Kali ini kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali dan cocok dalam kehidupan kita belakangan kali ini, yaitu tentang dampak perbuatan dosa dalam kajian Al-Quran dan Al-Hadis. Dampak perbuatan dosa dalam kajian Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah yang menimpa kita hari ini, apapun itu tergantung dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kita juga tidak ada satupun yang tidak pernah melakukan dosa. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh pakarnya, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Sulidar MAG. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Apa kesibukan Ustadz? Biasalah mengajar Ustaz ya. Alhamdulillah ini luar biasa udah disiapkan Ustaz artikelnya. Ini hadiah untuk saya Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ada yang mau disampaikan Ustaz? Silakan. Ya, kalau materi udah saya bagikan. Udah dibagikan ya. Alhamdulillah. Ya. Saya sebagai umat Islam, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin kita tahan dulu Ustaz. Ya. Nanti kita mau kenalan dulu nih Ustaz sama boleh, ibu-ibu yang cantik-cantik nih. Tapi pada masanya Ustaz. Pada masanya. Pertama insya Allah, pertama untuk menambah semangat kita kenalkan dulu yang pertama pengajian Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara istiqomah dalam menggapai ridho Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Bu. Masya Allah. Mana tepuk tangannya? Ini pengajian Az-Zahra ya Bu. Ini balita-balita juga yang datang nih. Barisan 50 tahun ke atas ya. Masya Allah. Yang kedua, pengajian Aisyah Kampung Dadap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pimpinan cabang Aisyah Kampung Dadap, Medan. Mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Aisyah cabang Kampung Dadap Medan. Cerdas, mencerahkan. Tepuk tangan yang meriah Bu.
Masya Allah. Cantik-cantik Ibu ya, hijau-hijau ya, Masya Allah. Ini udah lunas semua Bu? Udah ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pengajian forum komunikasi diniyah takmiliyah dan majelis fahmi dan ummi Kota Binjai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FKDT Kota Binjai melangkah bersama mencerdaskan penerus bangsa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah Bu. Ini jauh-jauh nih dari Kota Binjai, Masya Allah. Bawa rambutan Pak? Enggak. Wah, enggak bawa rambutan, Masya Allah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI dan para pemirsa yang ada di studio, sudah tak sabar rasanya kita ingin mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yaitu dampak perbuatan dosa dalam kajian Al-Quran dan Hadis oleh Al-Ustadz Dr. Sulidar MAG. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai hamba Allah yang mukmin, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih diberinya berbagai nikmat, sehingga kalau nikmat Allah dihitung ya sampai detik ini kita tidak akan mampu. Ya, cara kita bersyukur kepada Allah tentu melaksanakan apa yang ditetapkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang sama saya muliakan tentu ya moderator dan para pemirsa ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara, juga yang hadir di studio dari 3 pengajian. Semoga ibu-ibu sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berduka beberapa hari yang lalu dari mulai tanggal 27 terus ya berlanjut tanggal 1 Desember kalau saya tidak silap, adanya banjir ya disertai dengan longsor tanah dari pegunungan, sehingga banyaknya korban di 3 provinsi di Sumatera, yakni di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Berdasarkan BNPB itu ada sekitar 700 lebih ya korban yang sudah meninggal. Kita berdoa semoga yang meninggal ya dari kaum muslimin diterima seluruh amal solehnya. Amin, ya Allah. Dan ya tentu diampuni semua dosa-dosanya, serta yang ditinggalkan ya keluarganya tentu kita berharap Allah memberikan ketabahan, kesabaran dan ketakwaan. Dan kita sebagai orang yang tidak kena musibah ini sebagai pelajaran agar kita betul-betul mempersiapkan diri untuk mawas bahwa Allah kalau sudah menurunkan ajab, bisa jadi peringatan, bisa jadi kasih sayang. Itu kalau kita kaji Al-Quran tentang musibah yang datang kepada manusia. Para pemirsa, ngaji bareng di televisi Republik Indonesia Sumatera Utara, kita kaji di dalam Al-Quran bicara dosa terlalu banyak istilah. Tapi secara umum ada 2. Pertama, ya dosa dalam kategori besar atau kabair. Dosa dalam kategori kecil.
Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau dosa besar dia harus dengan taubat. Tapi kalau dosa kecil dengan kita sholat 5 waktu secara serius itu sudah hilang dosa kecil. Juga dengan melakukan berbagai amal soleh. Kita lihat dalam Quran terlalu banyak ya kata istilah, ada say'a, ada itsmun, ada dzambun, ada ya kalau perbuatan bisa fasad ya kan, bisa juga kalau tadi dibacakan oleh moderator bahwa banyak kejadian di dunia ini kerusakan baik di darat maupun di laut akibat dari ya dosa atau perbuatan dari manusia. Ya kerusakan itu fasad. Fasad itu juga dosa. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima apa? Kasabat aydin nas wal nuziqannahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa manusia itu harus ingat ya semua yang diturunkan Allah punya sunatullah. Kalau dia rusak maka akibatnya kita sendiri yang menanggung. Hutan-hutan begitu bagus bukan berarti tidak boleh ditebang, boleh, tetapi harus punya balancing, namanya keseimbangan. Kalau mau ditebang ya harus ditanam dan penebangannya pun harus punya perhitungan. Kalau ditebang keseluruhannya atau lebih besar dalam bahasa kita kan dalam bahasa ya sehari-hari kita selalu katakan ada tamak, rakus, seraka. Sehingga ya alam tidak bisa lagi toleransi. Terjadilah apa yang terjadi sekarang ya. Kendati pun orang bilang ini Allah sudah menurunkan takdirnya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan begini. Dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 7 dikatakan in ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baikmu itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat tidak baik atau kejelekan, buruk, itu akan kembali kepadamu. Artinya kalau kita membuat satu keseimbangan, keteraturan dalam bahasa orang-orang manajemen, mindsetnya, pola pikirnya sudah teratur, maka perilakunya akan teratur. Kalau mindsetnya, pola pikir, mind itu artinya pikiran, set pola atau format. Kalau pola pikirnya tidak teratur, maka perilakunya pasti tidak teratur. Maka kembali lagi kita kepada dosa tadi. Di dalam hadis dikatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Rawahu Ibnu Majah. Setiap manusia pasti melakukan dosa. Kita semua, termasuk saya, pasti melakukan dosa dan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah bertobat. Karena Allah bilang di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31, di ujung ayat 31 dikatakan wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu kepada Allah wahai orang beriman supaya kamu sukses, supaya kamu beruntung. Kenapa kita tidak sukses? Karena tidak tobat. Kita selalu melakukan kerusakan-kerusakan. Ya, undang-undang sudah bagus dirusak. Sistem sudah bagus dirusak. Jadi hablum minallah wa hablum minannas itu harus dijalankan. Habl itu bukan artinya hubungan, bukan. Habl di situ artinya tali. Tali itu artinya aturan, artinya hukum. Hukum Allah dan hukum manusia. Jadi kalau kita melanggar hukum Allah, pastilah disebut dengan dosa pelanggaran. Ada akibatnya. Akibatnya sama siapa? Sama kita sendiri. Ya, jadi yang baik itu datang dari Allah, yang jelek memang dari kita sendiri. Itu Allah sendiri yang menyatakan seperti itu. Nah, oleh karenanya, karena kita sudah sadar kita banyak melakukan kesalahan, nah kita selalu bertobat. Begitu kita melakukan kesalahan ya tobat, perbaiki.
sudah kita nyesal pohon-pohon ditumbangkan, ya kita tanam kembali. Tambang-tambang sudah demikian lebar, ya bagaimana caranya supaya ya diatur kembali supaya jangan menganga itu bumi, sehingga dia akan membawa kepada bencana. Pemirsa ngaji bareng yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mau telaah lebih mendalam secara hadis, yang membuat kita bahagia itu dari mana ibu-ibu? Dari mana? Bahagia itu jasmani atau rohani? Yang mana? Nah, rohani. Kalau rohani, maka Rasul mengatakan itu ada di dalam rohani disebut dengan kolbun. Kolbun itu apa? Hati. Rasul bilang di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia soleh, jika dia baik, maka baiklah keseluruhannya. Jika ia jelek, sakit, busuk, maka busuklah semuanya. Seluruh tubuh tadi. Itulah dia hati. Jadi hati kita yang harus kita perbaiki. Sesuatu itu, seseorang itu melakukan dosa, dorongannya dari hati. Hati itu stimulusnya, rangsangannya dari mana? Dari setan. Nah, jadi biang kerok bosnya setan siapa? Iblis. Jadi biang kerok dari kejahatan di dunia ini siapa? Iblis. Iblis siapa yang menciptakan? Allah. Lalu kita salah siapa kan? Salah siapa gitu? Kita mau salahkan siapa? Iblis siapa yang menciptakan? Allah. Iblis apa perilakunya? Menyesatkan manusia ya. Nah, yang tidak pandai melakukan kebaikan iblis dan para anak buahnya. Yang tidak pandai berbuat jahat adalah malaikat. Dua-dua diciptakan Allah. Dan satu lagi bisa buat jahat, bisa buat baik. Namanya Manusia. Manusia terkadang jadi iblis, terkadang jadi Malaikat. Nah, itu dia. Nah, sebaik-baik manusia, ya Allah sendiri menyatakan kalau dia mampu menyadari kalau dia lakukan sesuatu kejahatan, dia sadar, malah dia tobat, lalu dia tobat. Ini ya manusia yang arif. Jadi tidak mungkin manusia tidak melakukan kesalahan. Tidak mungkin itu. Ya, pasti. Tapi sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan, tobat. Jadi Indonesia, dalam cakupan Indonesia mestinya tobat. Hatinya lah diperbaiki dulu. Nah, hati yang soleh itulah yang dia berperilaku soleh. Dari mana indikator orang itu soleh? Hatinya kita bisa lihat soleh dari mulutnya ibu-ibu. Ibu-ibu, para pemirsa, ya ngaji bareng di TPRI. Kita bisa melihat seseorang itu baik, indikatornya mulutnya. Dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 24, Allah menyatakan itu ya panduannya kalimatan thayyibatan. Ucapan kita harus kalimatnya itu berkualitas. Thayyib itu artinya baik, tapi kontennya berkualitas. Jadi kalau disuruh makan yang halalan thayyib itu artinya halal yang berkualitas. Jangan yang tidak berkualitas supaya kita berkualitas jasmani kita. Jadi ucapan kita itu harusnya berkualitas, jangan tidak berkualitas, jangan asal bunyi, asbun. Kalau menurut hadis dia khair. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahu Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka katakanlah yang khair. Yang khair itu apa? Yang khair itu kontennya bermanfaat. Kalau enggak ada kata-kata kita yang bermanfaat, lebih bagus diam. Jadi enggak ada itu korelasinya. Kalau ibu-ibu bilang begini, saya ini mulut saya ini yang bawel, cerewet, tapi hati saya baik. Bisa enggak itu diterima? Bisa enggak diterima ibu-ibu? Enggak bisa. Ya. Mulut itu perwujudan hati. Kalau hati busuk, keluar pun busuk. Ya keluarlah. Kenapa dia suka mengingkar janji? Karena hatinya busuk.
tiada hari tanpa bohong, bohong, bohong. Kenapa? Hatinya perlu diperbaiki. Bahkan Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88 sampai 89. Itu jelas bahwa nanti di akhirat hanya hati yang salim, yang sejahtera, yang sehatlah yang bisa ketemu dengan Allah. Bukan hanya di alam akhirat sebetulnya menurut tafsir saya ya. Itu di dunia dan akhirat. Di dunia mana? Ketika sholat. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena Allah nggak mau ketemu dengan kita. Waktu sholat kan kita ketemu dengan Allah kan? Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari, orang semua mengatakan akhir, iya boleh. Tetapi bertemu dengan Allah itu bukan hanya di akhirat sebetulnya, secara implisit sebetulnya. Kita menghadap siapa waktu sholat? Menghadap Allah. Tapi kalau Allah nggak peduli, gimana? Suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Nah, itu anak-anak dan harta. Karena di akhirat, oke. Kecuali Anda itu menemui Allah dengan hati yang salim, yang sehat, yang sejahtera, yang baik. Nah, kalau kita sholat, hati kita busuk, ada hasad, ada kiber atau sombong, ada ria, ada dendam. Allah bilang, waduh ketika kita doa, serius sekali kita doa. Allah bilang, I don't care what did you say. Ngerti Bu artinya? Saya nggak peduli apapun yang ente katakan. Nah itu. Jadi bagaimana mau dikabulkan? Allah nggak ketemu, nggak mau dia ketemu. Kenapa? Hati kita busuk. Padahal kita waktu sholat apa di persiapan? At-Tohara. At-Tohara itu apa artinya? Suci. Suci. Suci itu At-Tohara beda dengan An-Nazofa. Kalau hadis bilang An-Nazofa itu bukan hadis itu. Yang betul itu At-Tuhuru Syatrul Iman. Rawahu Muslim. Kebetulan saya bidang hadis. S1, S2, S3 saya bidang hadis. Jadi, kesucian itu separuh dari iman. Kalau kita tidak suci, separuh iman kita hilang. Jadi kalau hati kita enggak suci, padahal kita disuruh menghadap Allah lahir batin suci. Kalau jasmani berwudu, kalau rohani bersihkan itu penyakit rohani. Baru Allah. Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi Ustaz. Menarik sekali Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Sampai terhenti tadi indikator orang yang baik, yang pertama itu dari mulutnya. Kadang mulut-mulut lancip nih ngeri Bu. Udah jangan tengok-tengok, Anda tahu kita. Nampak dari alisnya tebal, petak jengat. Itu dia Bu ya. Hati-hati. Kita insya Allah akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana. Ngaji bareng di TVRI. Zikir Hansab Entertainment. Very handsome. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أنت بدر أنت
Di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ibu-ibu masih semangat? Masih kuat? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau pulang? Nggak ada, Masya Allah. Nah pemirsa, Alhamdulillah ngaji bareng di TVRI, syukuran jazakumullah khair. Karena masih terus dalam acara yang kita nanti-nantikan setiap pekannya, yaitu ngaji bareng di TVRI, nyaman. Alhamdulillah kita mengangkat sebuah topik tentang dampak perbuatan dosa dalam kajian Al-Quran dan Hadis oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Dr. Sulidar MAG. Beliau seorang dosen di WINSU dan seorang dosen di UMSU dan aktif dalam dakwah. Mudah-mudahan beliau terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tausiah beliau selalu ilmiah, selalu akademis, menyampaikan dalil berupa ayat dan juga hadis riwayatnya siapa juga disampaikan. Ini sangat menarik sekali untuk kita kaji. Nah, ibu-ibu yang ada di studio, ada yang mau bertanya, kami persilahkan. 3 penanya dulu. Ya, pertama silahkan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pimpinan cabang Aisyah Kampung. Izin bertanya Ustaz. Siap Bu. Biar kecil aja gitu ya Bu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu Bu. Masya Allah. Kita tampung dulu yang pertama. Yang kedua ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan Ibu dari Kota Binjai. Saya ada pantun nih untuk Binjai. Boleh? Bila Tuhan hendak menanam, tanamlah padi setelah disemai. Bila Tuhan hendak ingin mengucapkan salam, janganlah lupa salam dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantun ya Bu ya. Bersama salam menulis kisah-kisah terikat batang lidi. Bersama salam menghatur sembah. Sembah mengangkat 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Al-Ustadz, nama saya Nurdianah Piliang dari Ketua Fahmi Umi Kota Binjai. Yang ingin saya tanyakan, sehubungan dengan pengajian kita pada hari ini, yaitu dampak perbuatan dosa dalam kajian Al-Quran dan Hadis yang sudah kita lihat baru-baru ini, yang sebagaimana Al-Ustadz sampaikan tadi bahwasanya kita baru saja tertimpa musibah banjir dan bencana alam gitu ya Ustadz ya. Iya. Jadi ini apakah termasuk perbuatan dosa? Kalau misalnya itu dampak dari perbuatan dosa, kalau misalnya itu kita perbuatan dosanya harus bertobat yang seperti apa gitu. Nah mungkin itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus-bagus pertanyaannya Bu, Masya Allah. Apakah ada kaitannya Bu ya? Musibah yang kita terima ini. Yang terakhir, yang ketiga untuk sesi pertama ini, ada yang mau bertanya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hajatuddin Sumarni, Ketua Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara. Izin bertanya Ustadz. Siap. Saat ini kita sama-sama tahu di Sumatera Utara terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang mau saya tanyakan, apakah fenomena alam ini berkaitan dengan dosa manusia? Dan apakah bencana alam ini adalah suatu peringatan dari Allah kepada manusia khususnya yang selalu bangga dengan dosa-dosanya. Seperti dosa maksiat, penipuan dan korupsi
dan sebagainya. Saya kira itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah, Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Pertanyaan ketiga hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ustadz silahkan dijawab Ustadz. Baik, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar tadi 3 pertanyaan. Kalau dosa dan dihubungkan dengan musibah, agak sedikit kita harus dudukkan. Didudukkan dulu. Nanti marah orang dosa. Nanti marah semua. Jadi saya tadi bicara dosa, beda dengan musibah. Musibah itu setidaknya ada 4 artinya atau maknanya bagi kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Jadi bisa jadi kepada seluruh manusia itu sebagai peringatan. Itu musibah, peringatan Allah. Sedangkan bagi orang mukmin bisa 2, sebagai ujian dan sebagai kasih sayang. Jadi bisa kasih sayang itu. Pernah dulu 2004 di tsunami di Aceh. Enggak, kalau orang Aceh kita tahu orangnya taat, sebagian besar tuh orangnya taat. Masa kita mau menuduh orang Aceh buat dosa, ya kan? Betul. Yang buat dosa kan segelintir orang yang melakukan berbagai maksiat. Tapi kalau dia orang mukmin bisa arti kasih sayang, bisa arti ujian, ya. Kenapa kasih sayang? Allah ingin menjemputnya lebih cepat masuk ke dalam kegembiraan, kebahagiaan di alam barzah. Nah, yang keempat adalah bagi orang yang ingkar. Bagi orang yang kafir. Yang kafir ini yang mengingkari ketetapan, ketentuan Allah dan Rasulnya. Kafir ini bisa artinya di luar Islam dan di dalam Islam. Bisa jadi di dalam Islam, sholat tidak pernah, uangnya banyak tidak mau haji, berimpak nggak mau, bersedekah nggak mau. Ini kan ingkar. Dia nggak mau membantu sesama muslim. Kalau jadi pejabat khianat, koruptor, korupsi maksud saya, itu. Ini adalah sebagai ajab. Ini disebut dengan ajab bagi mereka yang melakukan kerusakan, bagi mereka yang mengingkari ketetapan Allah dan Rasulnya. Tapi yang lain tidak. Jadi jangan sampai pukul rata. Berpikir kita jangan pula generalisasi. Kasus per kasus kita perhatikan. Nantilah bicara musibah, kapan-kapan kita bicaralah musibah. Nah, kalau dosa, kita balik pada dosa. Kalau dosa semua orang bisa lakukan dosa. Kecuali Rasul, maksum. Rasul bisa melakukan kesilapan tapi dosa tidak. Dosa itu maksiat. Dosa itu maknanya dia mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa golongannya kecil, bisa golongannya besar kategorinya. Kategori besar itu dalam makalah saya sudah saya tulis dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu ada 7 setidaknya itu kan. Nomor 1 kan syirik, mensyirikatkan Allah, durhaka, sihir. Kenapa sihir itu termasuk dosa besar? Karena dia tentu bersekutu dengan para jin, para jin atau makhluk alis lainnya. Nah, juga termasuk menuduh orang yang soleh, orang-orang mukmin atau wanita-wanita mukminah melakukan perzinahan. Padahal dia orang mukminan dan soleha. Nah, itu ada 7 di dalam makalah saya sudah bagikan kepada ibu-ibu PDF-nya kan, melalui Pak Arif kan. Nah, jadi syirik sampai kepada durhaka sampai kepada menuduh orang berzina, lari dari peperangan, makan hak anak yatim, makan riba, itu dosa besar. Maka kalau itu kita melakukannya, tentulah harus bertobat. Itu bedanya. Kalau dosa kecil itu kadang-kadang kita menceritakan orang. Dan itu bisa besar kalau dia continue, terus menerus. Maka kita selalu saja melakukan dosa dan sulit kali melepaskan diri dari dosa-dosa ini. Di dalam Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 12. Allah menegaskan
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan inna ba'dadz-zan itsmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha ya innallaha tawwabur rahim. Nah, ini dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12. Wahai orang beriman, jauhilah ya oleh kamu prasangka. Jadi nomor satu ibu-ibu adalah prasangka. Prasangka itu kenapa? Prasangka sebagian besar adalah dosa. Kita selalu mengatakan di dalam hati kita, kadang-kadang suami kita udah kerja sungguh-sungguh di kantor, udah datang setan menstimulus ke otak kita, jangan-jangan suami kita. Lalu ditelepon suaminya, kan mengganggu jadinya. Ya, seharusnya suaminya mencari uang sungguh-sungguh untuk ibu, tapi diganggu, bang pulang. Kenapa? Karena ada prasangka. Nah, itu juga suami pun begitu juga, sama itu ya. Bahkan rakyat kepada pemimpin, kecuali pemimpinnya sudah memang bobrok. Itu bukan prasangka lagi, itu fakta namanya. Itu bukan prasangka, ya. Jadi prasangka itu kita menduga-duga. Itu nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Kenapa dalam keluarga itu sering terjadi broken home, terjadi kerusakan ya keluarga, karena antara suami istri bukannya mencari kebaikan, bukannya menonjolkan jasa, tetapi mencari-cari kesalahan. Kita kalau selalu dikatakan Mario Teguh itu bahwa wanita, perempuan atau istri itu ahli dalam sejarah. Kalau dia bertengkar, apa kata-katanya? Abang ingat dulu, itu dia. Dulu kan abang bla 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 bla, kan begitu ya? Betul Bu, betul tuh Bu. Itu. Nggak salah lagi. Cari kesalahan, sehingga suami itu tidak enak. Begitu juga suami kepada istri, cari kesalahan. Udah dikasih gaji kemana uangnya? Nah itu dia dan sebagainya. Padahal kalau kita antara suami istri itu saling understanding, peduli, ya perhatian, itu akan terjadi happy. Happy itu always, anytime, anyway, ya kita kapan saja, di mana saja mestinya happy. Apa dampaknya? Kalau dosa itu dampaknya kerusakan, sakit, segala macam. Kalau happy, kalau kita nggak buat dosa, itu happy. Kalau happy, dampaknya kesehatan. Ya, kenapa orang selalu sehat? Karena hatinya happy, pikirannya happy. Menurut Dr. Emoto, dasar penelitian dia itu beberapa tahun lamanya, orang itu sakit 90% dari pikiran, 10% dari makanan. Itu padahal Rasul sudah bilang 1400 tahun yang lalu, ya bahwa pikiran itu sama dengan hati, ke bawah dia, ya pikiran ke kolbun. Kalau hati kita nggak enak, itu akan membuat diri kita pun akan tidak enak. Sehingga kalau ada pikiran dan hati itu dia jelek, sedih saja. Kalau nggak percaya kita bikin suatu penelitian. 1 minggu hati kita sedih. Itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku dia sedih, mengkerut. Ya mengkerut, kulit kita pun mengkerut. Ya, tapi kalau dia bahagia, makanya orang ahli-ahli psikolog itu kan ahli psikologi, dia katakan jadi every time, kalau bisa ya one ya, setiap 1 hour, setiap 1 jam kita senyum. Setiap 1 jam kita senyum. Ya itu akan membuat bahagia. Ya, membuat kita bahagia. Itu akan membuat kita sehat. Kalau nggak percaya kita boleh aja tadi. Ibu-ibu suka nggak lihat suami perengat-perengut? Enggak, sama kami pun nggak suka lihat bini atau istri perengat-perengut, ya apalagi suaminya itu dimarahi. Saya mau katakan di sini pasti banyak yang protes. Coba Ustaz, katakan aja Ustaz. Iya. Pasti banyak yang protes. Istri itu, bini itu nggak boleh memarahi suami. Cari hadisnya kalau ada. Al-Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dia salah, ya para pemirsa. Kalau salah suami bukan dimarahi tapi dinasihati. Kita ambil dalam hadis, karena saya bidang hadis saya sudah hampir banyak saya baca tentang itu.
terutama dari Aisyah yang 2210 hadis yang dia riwayatkannya. Jadi kalau imam itu kan sama dengan pemimpin. Kalau di rumah tangga suami. Kalau dia salah, apa bacaan makmumnya? Subhanallah. Begitu lembutnya. Jadi kalau pada suami kita harus menasihati, bukan memarahi. Kalau dia salah terus, kita bilang kepada mertua, kita bilang kepada orang tua. Kalau dia buat salah terus, kita cari tokoh atau ustadz untuk menasihati. Kalau dia salah terus, kita ambil duit, kita kasih ke kantor urusan agama, pengadilan agama. Iwat ya. Lalu dipecat itu suami. Udah selesai, nggak usah dimarahi. Nah, kalau suami itu begini, ini rahasianya Bu. Saya kasih rahasia nih. Ini Bu, pasang kuping Bu. Rahasianya. Semua laki-laki, kalau wanita, perempuannya nggak peduli apakah istrinya, apakah orang lain. Dia melakukan komunikasi sesuai dengan komunikasi yang diajarkan Al-Quran. Apa itu? Qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Lemah lembut. Ya, misalnya menyapa suaminya bang dengan bang. Beda nggak? Beda. Bang. Gitu. Bang dengan bang. Itu beda. Itu siapapun yang mengucapkan kaulan layyina, perempuan manapun, itu laki-laki akan kelepek. Cemikan lili di luar Ustaz ya, kelepek-kelepek itu. gitu ya. Makanya itu dilakukan oleh para istri. Pulang-pulang dari kantor, bang. Nah, dalam hati suami itu kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Itu dia, lengket terus. Masya Allah. Itu yang harus kita apakan. Itulah rahasia kenapa terjadi keharmonisasi. Coba pernah lihat di TikTok orang-orang Chinese sampai 100 tahun, 115 tahun, 120 tahun. Itu nggak pernah marah-marahan. Dia selalu tidur pasti sama lah. Apa itu bareng, kalau di taman bareng, makan bareng sama-sama. Orang Chinese itu suka dia makan saus, pakai sosis pakai saus. Lalu istrinya makan bercelomotan di mulut, suaminya ambil tisu, dilapinya, romantic. Maka itulah yang disebut dengan happy. Maka Rasul bilang, anytime, anyway, you have to be happy. Anda harus bahagia supaya Anda sehat, lahir batin. Nah itu hati kita lah yang harus ya kita mulai. Dan dalam Quran, balik lagi ya. Kalau hati kita sudah bagus dari dosa nggak ada lagi, maka disebut dengan soleh dalam hadis, dalam Quran salim. Kalau ini sudah terjadi, maka dia akan mewujudkan namanya dalam istilah Al-Quran, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu artinya jiwa yang tenang. Dan inilah yang diajak, yang dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Surga itu bukan hanya di alam akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dalam hadis katakan surga dunia itu 1%. Di akhirat nanti baru selebihnya, disempurnakan. Nah itu dia. Jadi dalam Quran itu dikatakan surat Al-Fajr, surat yang masih bisa kan? Ke-87 ayat 27 sampai 30. Surah Al-Fajr itu surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan diredai. Masuklah dalam jamaah orang-orang yang senantiasa beribadah. Bukan mafia-mafia, bukan bandit-bandit, bukan para koruptor. Jangan. Masuk ke dalam lingkungan orang yang soleh-soleh. Sudah masuk seperti itu, maka Allah bilang, silakan masuk ke surgaku. Di dunia kalau kita bebas dari itu, hati kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, saya mau katakan satu lagi rahasia. Allah itu memberikan rezeki paling tinggi di dunia kepada hambanya, bukan harta, bukan jabatan, bukan ilmu, tetapi hidayah. Allah bilang dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 5. Apa bunyinya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang diberi hidayah oleh
oleh Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, mereka lah masuk dalam kategori orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi orang beruntung dia orang yang dapat hidayah, bukan dapat tadi hartanya banyak, jabatannya tinggi. Tapi kalau kita punya jabatan tinggi, harta banyak, ilmu banyak, dapat hidayah, itu disebut dengan double sukses. Demikian. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bu, Masya Allah. Luar biasa penjelasannya. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Tapi wajah-wajah ibu kurang ikhlas tadi karena disampaikan Ustadz ya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu di sini istri-istri soleha semua. Kalau di sini kan macam bidadari surga. Di rumah nanti nggak tahu entah jadi apa ya Bu ya. Siapa yang kira-kira ibu-ibu nih 3 bulan belakangan ini nggak ada pernah merepet sama suami? Ada? Yang janda yang jawab iyalah nggak ada suaminya, Masya Allah. Jadi biar kita happy, ibu-ibu putuskan menjadi ibu-ibu yang jangan suka memarahi suami. Ini biar istriku juga mendengar di rumah ini. Nah insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita Bu tentang dampak perbuatan dosa dalam kajian Al-Quran dan Hadis. Ibu-ibu nanti boleh bertanya juga kepada narasumber kita. Tapi setelah tayangan berikut ini jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Berikut Hansep Entertainment. TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah, terima kasih, syukron, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ibu-ibu masih semangat?
Karena masih semangat, saya beri kesempatan 3 penanya lagi. Boleh? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ibu mana ya? Nah, coba yang biru dulu. Nah, karena sama-sama Ustadz warnanya. Masya Allah. Silahkan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Riantina dari Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan khilaf ya Ustadz. Iya. Terus dosa kita tahu kita punya dosa, kita bertobat nih Ustadz. Iya. Terus kita berdosa lagi, tobat lagi Ustadz. Nah, bagaimana agar dosa kita tuh tidak terulang lagi Ustadz? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tomat Bu, tobat maksiat ya. Kemudian yang kedua, silakan dari FKDT ada Pak? Ibu-ibu dulu yang megang dulu lah. Alah udah, ya silakan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiono, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kota Binjai. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah dosa yang dilakukan seorang ayah itu bisa memberi kesulitan kepada anggota keluarga dan bahkan mungkin membawa bahaya bagi masyarakat sekitarnya? Kemudian adakah doa yang baik kita mohonkan kepada Allah supaya kita tidak melakukan dosa yang berulang seperti disampaikan Ibu itu tadi ya. Misalnya selama ini kita sering menjawab handphone, ditanya kawan lagi di mana, kita jawab sebentar lagi sampai padahal masih di rumah. Kita sadar itu salah, tapi nanti sudah diingat-ingat supaya nggak berbohong lagi. Tapi nanti seiring waktu itu lagi juga. Jadi adakah doa yang baik kita mohonkan kepada Allah supaya kita terhindar dari dosa yang berulang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Bu ya, Masya Allah. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya Pak, enggak? OTW nih katanya Pak ya, padahal lagi bergerak nih, betul dia gerak-gerak, cuman enggak gerak jalan ya kan Pak, Masya Allah. Nah, yang terakhir yang ketiga ada Ibu yang mau bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, kami dari pimpinan cabang Aisyah Kampung Dadap ingin bertanya, apakah dampak perbuatan dosa hanya dirasakan oleh pribadi? Nah, apakah itu juga bisa berdampak pada orang lain atau lingkungannya? Gitu. Ya hampir sama nih. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, ada 3 penanya tadi Ustadz. Baik, 3 bagus sekali. Bagus pertanyaan. Ya, bagus, dampaknya. Jadi kalau kita melakukan dosa, pertama tentu dampaknya kepada pribadi sendiri. Ya udah pasti itu. Kedua, kalau dia berhubungan dosa kepada sosial, pasti kepada sosial. Baik kepada keluarga, bahkan masyarakat. Kalau dia lebih besar, dia pejabat, tentu bangsa dan negara. Itu dampaknya. Nah, Al-Quran, saya mau bikin panduan dulu Quran. Tadi sudah disebut oleh moderator bahwa di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Nah, ini luar biasa ini ayat ini, kalau kita pahami kita akan jadi orang baik semua sebetulnya. Seandainya satu wilayah, satu negeri, bisa dikatakan juga satu keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan berikan ya keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan manusia itu mendustai ayat-ayat kami. Fa'akhaznahum, kami ambil. Kalau bahasa tafsir di Indonesia seluruhnya mengatakan kami turunkan azab, kami turunkan siksa akibat perbuatan mereka. Nah, itu dia.
Jadi akibat misalnya kepala negara membuat kebijakan yang salah, yang membuat sistem rusak, maka itu bukan hanya dia yang rusak. Satu negara itu rusak. Ya, misalnya saya mau ambil, ya kita ini mau membuka wawasan, ya membuka wawasan. Brunei Darussalam dia punya tambang hanya sedikit sekali, ya, hanya minyak dan gas bumi. Tapi bisa mensejahterakan orang dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi Richard gratis. Free. Kesehatan free, pajak free. Masya Allah. Pajak free, bayangkan itu kan. Nah, Indonesia punya tambang berapa? Tambang kita berapa? Banyak. Emas ada enggak? Ada. Emas ada, ibu-ibu sendiri yang tahu. Kepala pemirsa TVRI yang tahu. Tambang kita ada emas, ada perak, ada besi, ada minyak, ada batu bara, ada nikel, segala hal aluminium ada. Ada ikan bawal, ada ikan kakap, ikan tuna, ya perkebunan, ada sawit, ada getah dan sebagainya. Tapi tidak punya impact, tidak punya dampak kepada kehidupan kemakmuran bangsa dan negara. Kenapa? Itu perlu dipertanyakan. Tentu ada yang salah, something wrong. Something wrong, ya kita sendirilah yang menganalisis. Nah, setiap perbuatan dosa pasti punya dampak. Ya, mestinya kalau itu enggak ada, maka kita menjadi ya bangsa negara paling makmur di dunia. Di dunia ini bukan hanya di sekitar Asia Tenggara, enggak, di dunia kita paling makmur. Arab Saudi hanya ada minyak, di mana-mana hanya minyak, sebagian kecil mungkin ada emas. Tapi kita semua ada. Apa yang enggak ada kita? Singapura apapun enggak ada, tapi dia bisa makmur. Luar biasa. Nah, itu artinya kita harus perbaiki. Yang perlu diperbaiki pertama itu supaya dosa kita jangan berulang-ulang seperti Bapak katakan tadi, itu hati kita diperbaiki dulu, Pak. Hati kita. Karena Rasul bilang tadi, kalau hati tadi itu bagus, bagusnya seluruhnya. Berarti yang ayah tadi Ustadz bisa berdampak sama anaknya ketika ayahnya melakukan khilaf salah dosa. Dosanya tidak. Dosanya enggak. Dosanya dampak dari perbuatannya. Saya pernah dengar hadis atau apa Ustadz, zina itu hutang katanya. Enggak, kalau dia dosa, dosa itu enggak bisa ditransfer kepada orang lain. Ya dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Pahala ya pahala dia. Kecuali nanti, yang tadi itu. Ya yang tadi itu gosip, itu ya mentransfer kebaikan kita kepada orang lain yang kita gosipin. Itu dosa. 3 dosa tadi belum saya tuntaskan tadi sebetulnya, tapi karena diberhentikan tadi kan. Ya, pertama prasangka, dosa. Yang kedua mencari-cari kesalahan. Jasus. Yang ketiga ya artinya riba. Ya riba itu artinya gosip, gunjing. Itu Allah mengatakan itu bagaikan kita memakan daging saudara kita yang telah meninggal atau bangkai. Tentu kamu sangat jijik, ya kan? Tapi kita suka. Kalau sudah kumpul ibu-ibu 3 orang, bapak sama itu pemirsa yang dirahmati Allah. Tapi ngerian ibu-ibu lah. Ngerian ibu-ibu. Ya juga sama. Ya. Kalau sudah kumpul 3 orang saja jamaah, itu yang pertama bilang teringatnya Pak Sulidar, rupanya bla 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 bla. Baru orang kedua bilang pantesan ya. Itu gaya India kadang-kadang Bu ya. Pantesan ya. Gini-gini dia pantesan ya. Baru yang ketiga membuktikannya. Saya lihat di medan Pelaja Per bla bla. Akhirnya sampai sore makan daging, makan bangkai dia, bangkai saudaranya. Kan jijik kita makannya, tapi kita suka. Kita suka makan daging saudara kita. Itulah dia gosip. Ya, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita ya supaya kita jangan melakukan dosa, ya jangan kita ulang. Caranya tobat dan nasuha di dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi katakan ada 4 kriterianya itu ya. Dia harus menyesal ya bahwa kita itu jangan ya melakukan perbuatan itu lagi, menyesal apa yang kita lakukan itu enggak bagus. Yang kedua tentu kita berjanji ya
untuk tidak melakukan lagi. Yang ketiga, kita iringi perbuatan yang jahat tadi dengan perbuatan baik. Yang keempat, kalau dia ada hubungan dengan manusia, misalnya barangnya kita ambil, dia kembalikan. Kalau dia menyakiti hati orang, ya minta maaf. Itulah yang keempat, itulah indikator nanti dosa kita akan diampuni oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis pernah ditanya para sahabat ketika memberikan tausiah Rasul kepada para sahabat. Ya Rasul, enak kali orang itu buat dosa lalu tobat. Buat dosa lagi, tobat. Buat dosa lagi, tobat. Enggak apa-apa yang begitu kata Rasul. Allah sangat sayang, sangat cinta kepada orang yang melakukan tobat. Hanya jangan direncanakan melakukan kesalahannya. Jangan direncanakan melakukan dosanya. Allah bilang dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat dan orang yang senantiasa membersihkan diri. Jadi ketika kita bertobat, Allah cinta. Tapi kebalikannya iblis sangat benci. Kalau dia menjerit, didengar oleh manusia, manusia itu akan mati itu semua. Kenapa? Ini orang sudah distimulus, sudah dirangsang setiap saat supaya melakukan ini, dosa ini, berzina, membunuh segala macam. Tiba-tiba dia tobat, habislah dosanya semua. Nah, apa enggak sia-sia cuma pekerjaan, menjeritlah iblis. Nah, makanya iblis itu sangat benci kepada orang yang tobat dan Allah sangat cinta kepada orang tobat. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa doanya? Doanya itu Rasul mengadakan selain istighfar, Rasul itu setiap hari minimal 100 kali istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosaku. Tapi selain itu kita mestinya kalau dosa kita banyak, kita melakukan apa yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa Anta. khalaqtani wa ana abduka ila akhir. Nah itu. Itulah ya. Kalau dia pagi dibaca dalam riwayat Al-Bukhari, sayyidul istighfar di pagi dibaca, maka sore meninggal dia masuk surga. Allah. Karena diampuni dosanya. Begitu juga kalau sore dibaca, pagi meninggal masuk surga. Karena diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Itu dia. Kayaknya Ibu tadi satu lagi mau nanya tadi. Ya, satu lagi silakan terakhir Bu. Mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Siti Nurbaya. Ini Siti Nurbaya tuh. Saya dari Majelis Taklim Muslimah Az-Zahrah Sumatera Utara. Zahra. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, apakah setiap dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu jika tidak benar cara kita bertobatnya Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana itu Ustaz? Nah, Allah mengatakan, aku ini sesuai hambaku, prasangka hambaku. Kalau hambaku itu memang dia berprasangka baik, ya baik. Tapi kalau tidak, ya tidak. Kita sendiri yang mengabulkan permintaan kita. Misalnya kita berdoa di tahajud, ya Allah bla 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 bla. Mohonlah suamiku tuh kembalikanlah kepadaku, jangan pada janda sebelah. Nah, misalnya terus dah. Sudah habis doa, di ujungnya dikabulkan apa enggak nih sama Allah. Itu artinya membuyarkan. Itu enggak boleh. Kita harus yakin 100%. Ya, kalau kita baik, maka Allah berjanji itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu satu. Yang kedua, dosa yang tidak diampuni adalah syirik, enggak ada yang lain. Syirik itu artinya menduakan Allah. Kita kan selalu begini, kita percaya kali dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita bisa dijajah sama Belanda yang kecil kali negaranya sampai 350 tahun. Kenapa?
Karena mindset, pola pikir kita itu jeblok, enggak bagus. Pola pikir kita itu seharusnya tauhid, apa dasarnya, cara kita. Kalau orang Jepang enggak ada tauhidnya, kita ada. Ya mereka maju sekali memang, tapi dalam al-akhlak kan enggak. Jadi mindset, ya mindset, selain mindset kita enggak bagus, juga pola pikiran sains dan teknologinya, berpikir kita enggak maksimal, akhirnya kita enggak maju. Contoh, saya ambil contoh. Kita percaya sama orang ditakuti oleh Jepang, Gondoruo, Kuntilanak, Mak Lampir, Tuyul, segala macam kan. Nah itu yang membuat kita tidak maju ya. Sudah itu cara berpikir kita keduniaan pun orang sudah maju sekali. Kita tidak, misalnya hal yang sepele, buang sampah pada tempatnya. Mindset kita itu ya tidak seperti itu. Orang Jepang pagi-pagi kali atau taman kanak-kanak masih di TK ya kan, sudah diajari melakukan kesalahan memalukan. Kalau bukan milik kita tidak boleh diambil. Ini kan apanya ini kan dosa ya. Kalau kita ngambil milik orang lain kan dosa. Kalau kita melakukan kesalahan kan dosa itu. Iya. Padahal mereka bukan agamanya Islam, Sinto. Sehingga udah mendarah daging. Karena dia diproklamirkan, dijanjikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, sehingga kalau ada pejabat di sana terindikasi, bukan tersangka, bukan terdakwa, terindikasi disuap, mundur langsung, malu dia, rasa malunya itu ada. Ya, kita kan tidak ya. Jadi kalau kita ambil banyak negara-negara yang jujur ya, salah satunya Jepang. Kalau dompet kita tertinggal di salah satu gedung di Jepang, asalkan nggak ada orang asing, apalagi ada orang Indonesia di situ, maka dompet kita akan aman. Kalau Indonesia, nggak tahu saya kan. Nah, dompetnya ada, isinya nggak ada itu. Nah itu kenapa? Karena itu kan dosa kan, melakukan pencurian, yang mengambil yang bukan milik kita. Itu kan sudah dibikin satu proklamasi, dididik dari dini ya, usia dini. Kita enggak. Ada di TK kita ada enggak diajar gitu? Enggak ada itu. Ya, dia pakai yel-yel ya, mengambil milik orang lain. Itu kesalahan, memalukan. Jadi mendarah daging. Bisa diterapkan tuh Bu, ya kan? Insya Allah ya. Kita enggak mengambil orang lain, membanggakan. Akhirnya jadi pahlawan. Ustaz, waktu juga yang memisahkan kita Ustaz. Apalagi. Kasih close statement seperti bentuk kesimpulan gitu Ustaz. Biar pemirsa yang ada di rumah dan kita semua ini menghujam tentang materi kita hari ini. Kita tidak boleh tobat dalam melakukan kebaikan. Tetapi tobatlah dalam melakukan kemaksiatan. Titik. Enggak boleh kita bikin contoh. Banyak lagi bisa 1 jam lagi nih. Yang kedua, kita sekali lagi berdoa. Apa yang telah menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semoga Allah memberikan keringanan, melepaskan semua penderitaan dan memberikan kesabaran, ketabahan pada mereka yang diberi cobaan. Dan kita berdoa kepada pemerintah supaya cepat tanggap, memperhatikan, peduli, jangan bertengkar dalam hal melakukan ini, melakukan itu, ya kita tepat tanggap sehingga korban tidak terus menderita menjadi lama dia akibat pertengkaran para pendapat. Dan kita yang hadir di sini serta orang-orang yang sehat yang tidak menerima musibah dari Allah, kita sebagai adalah pelajaran ibrah bahwa kita harus mawas diri, jangan melakukan dosa sekecil apapun memiliki dampak keburukan dalam kehidupan kita maupun generasi penerus. Oleh karenanya kita hentikanlah itu supaya jangan terus menerus kita memberikan memberikan satu kita warisan ya. Warisan kejelekan, warisan
keburukan kepada anak cucu kita. Kita berikan warisan yang excellent, kebaikan, sehingga anak cucu kita pun menjadi orang-orang yang baik dan excellent, unggul. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Ayo Ibu, Bapak, kita semua dan pemirsa yang di rumah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang dan yang sedih tertimpa musibah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا على هذه نياتنا يا الله ampunkan dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, wabil khusus dosa ayah bunda kami, lapangkan kuburnya, jadikan Raudatul Jannah taman-taman surga bukan bagian siksa dari api neraka. Ya Allah, bagi ayah bunda kami yang masih hidup, jangan kau cabut nyawanya sebelum kami sempat membahagiakannya, sempat mengajaknya melakukan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa sayyi'il asqam bala'id dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala mara bahaya yang datang menghampiri kami. Ya Allah, hari ini kami bermunajah kepadamu ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada negeri kami, Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Selamatkan negeri ini, selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan kami fid dunya wal akhirah. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini sedang ditimpa musibah, berikanlah ketabahan, kesabaran yang kuat ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampuni dosa-dosanya. Terimalah ia ya Allah. Terimalah ia sebagai tamu-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari panasnya api neraka ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala azab, dari segala mara bahaya. Lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Allah. Lindungi rakyat Sumatera Utara, lindungi rakyat Aceh, lindungi rakyat Sumatera Barat, lindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang ada di rumah. Akhirnya dengan berakhirnya doa maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita. Syukron jazakumullah khair, barakallahu fikum. Allah memberikan keberkahan kepada guru kita. Mudah-mudahan panjang umur-umur yang barokah, terus menjadi suluh di tengah-tengah umat, menjadi guru di tengah-tengah umat. Sekali lagi terima kasih Ustadz, jazakumullah khairul katsiran. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di studio. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Jadi ibu-ibu yang solehah, amin. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma salama wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر